gitu ya. Tapi sebagai seorang pribadi nih sebenarnya Mister Paksi kepingin ngeluarin dia, terus baca sampai puas gitu. Biarin gitu. Saking senengnya Mister Paksi kalau lihat orang baca gitu. Karena ada perkataan gini kan, when my book opens, your mouth must shut. Podcast maksimal, memang lucu, memang unik. Podcast maksimal, bermanfaat untuk negeri. Podcast maksimal, aku mau nonton podcast. Podcast maksimal. Halo semuanya, welcome back to Podcast Maksimal. Ya, jadi hari ini dengan saya Noah sebagai host, dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Ya, yang jauh-jauh datang dari SMP ya. Ya, jadi kita sini ada Mr. Paksi ya. Halo semuanya kawan-kawan, maksimal. Maksimal, keren. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin Mr. bisa perkenalan sedikit gitu. Iya, kawan-kawan, ini Mister Paksi ini diajak sama kawan-kawan kesini karena ada hubungannya nih sama apa yang Mister Paksi minati gitu ya. Bukan sekadar apa yang Mister Paksi ajarkan. Mister Paksi ini di sini ngajar bahasa Inggris, tapi yang paling Mister Paksi minati ini yang salah satu yang kita akan bahas itu sama host kita Noah. Ini adalah tentang literasi. Namanya kayaknya serem banget literasi. Sebenarnya nggak usah serem kawan-kawan, tapi literasi itu sebenarnya kayak ya baca buku gitu loh gitu ya. Jadi lebih dari sekadar cuman baca chat, WA, baca IG dan kawan-kawan, baca buku guys. Oke, gitu Noah. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin saya sempat mendengar-dengar ya kalau Mr. Paksi ini dulu kalau kuliah tuh lulusannya tuh sarjana sosial dengan sarjana teologi ya, sebagai S2-nya ya. Ya, benar sekali. Kalau Jadi ESOS sama MTH. MTK ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu kenapa ya Mister memilih kedua jurusan nih? Kan sebenarnya kalau secara general mungkin kelihatan kayak kurang berhubungan ya. Iya. Sebenarnya kenapa dulu itu komunikasi, karena Mister Paksi itu tertarik banget sama yang namanya baca sama tulis gitu. Nah, dunia komunikasi itu kan deket sama kawan-kawan wartawan gitu ya. Kalau zaman sekarang wartawannya udah banyak digital macem-macem ya. Jadi eksplorasi sama berita itu bisa macam-macam. Semua orang bisa bikin berita sekarang. Tapi itu yang bikin Mister Paksi berminat. Terus yang kedua, kenapa teologi? Nah, ini luar biasa aneh. Karena teologi itu sebenarnya salah satu jurusan yang Mister Paksi sebenarnya taruh paling bawah, nomor 5 gitu ya. Prioritasnya itu sebenarnya HI dan kawan-kawan. Ternyata Tuhan kasih ke teologi gitu ya. Ya itu dinikmati aja lah. Tapi sama-sama semuanya berhubungan sama dunia baca tulis juga. Ya. Gitu. Jadi tadi mengatakan pekerjaan juga mungkin cukup unik juga ya. Kenapa apa yang memotivasi juga Mister untuk maksudnya dari komunikasi, sosial dan teologi tiba-tiba malah sekarang ngambil profesi sebagai guru Inggris ya? Sebenarnya itu pertanyaan yang dalam guys. Dalam karena jawabannya tuh gini. Kadang-kadang ada tekuan-tekuan yang bisa dibilang itu kadang-kadang orang bilang tuh kecelakaan sejarah gitu. Atau istilahnya nggak sengaja. Tapi ternyata setelah kita dalami, oh iya ternyata tempat gua nih itu ada di bidang bahasa gitu Noah. Atau di bidang tulis menulis gitu. Mau ditolak itu sesuatu yang Mister sukai, Mister minati, tapi kalau misalnya diterima juga bahasa gitu ya pikiran kita. Tapi ternyata ketika dijalani ya ternyata itu dunia Mister gitu istilahnya. Ya, jadi kebetulan ya membicarakan tentang baca dan menulis. Kebetulan sekaligus kebenaran ya Noah ya. Iya. Dan juga suatu kebetulan bahwa topik kita hari ini mengenai krisis literasi. Asik. Okay, pada masa sekarang mungkin bisa bilang. Jadi sebelum lebih dalam kepada topik, mungkin kita tahu dulu apakah Mister Paksi juga kan pasti hobi membaca pasti ya, tapi mungkin buku bacaan seperti apa yang mungkin Mister suka? Yang Mister Paksi paling suka itu kalau genrenya itu fiksi sejarah. Kenapa? Karena Mister Paksi itu lihat fiksi sejarah tuh kayak wilayah abu-abu guys. Nah pasti kawan-kawan juga ngerti ya. Asik sekali kalau baca itu terus kemudian ada ngeri-ngeri sedapnya gitu. Jadi di setiap halaman tuh kayak ini fiksinya atau sejarahnya gitu. Misalnya contoh.
Di kemerdekaan kita 17 Agustus kan semua orang udah tahu ya peristiwanya, ada penculikan oleh Bung Karno, Bung Hatta oleh golongan muda dan sebagainya. Tapi coba guys, kalau misalnya ada yang bikin roman gitu ya, percintaan antara salah satu golongan muda dengan seorang Sambuan yang waktu itu dia idam-idamkan, tapi karena dia dikasih tugas untuk menculik Bung Karno, Bung Hatta, itu sesuatu yang fiksi tetapi ada di wilayah sejarah. Nah, wilayah-wilayah abu-abu itu yang Mr. Paksi suka. Oh ya, by the way, kawan-kawan, yang paling menarik itu ya, salah satunya selain wilayah yang abu-abu itu, fiksi sejarah itu sebenarnya wilayah-wilayah yang layak dieksplorasi, terutama sama kawan-kawan muda ini ya. Kalau misalnya baca atau bikin sesuatu itu, coba kaitin dengan sejarah deh gitu. Itu akan bikin orang makin wow gitu ya, ternyata ada sesuatu yang bisa dikuak dari sejarah, tapi dari sisi-sisi yang fiktif gitu. Nah kayak gitu Noah. Ya, jadi itu mungkin guys, mungkin kan yang juga tertarik dengan membaca atau dengan sejarah mungkin bisa juga have fun ngobrol-ngobrol dengan Mr. Paksi nantinya ya. Ya. Oke, makasih. Jadi langsung aja ke topiknya. Jadi pertanyaan pertama, apakah menurut Mister peristiwa sosial nih, yaitu krisis literasi ini adalah suatu peristiwa atau isu yang relevan atau krusial bagi kita sekarang? Gini, sebenarnya kalau kita ngomong sekarang krisis literasi itu kita mau lihat dulu ya kawan-kawan. Jadi kenapa sih literasi itu sebenarnya apa gitu kan? Literasi itu sebenarnya artinya gampang. Melek huruf atau literate itu sebenarnya literasi gitu. Kan di sini semua bisa baca tuh. Baca, tulis, huruf, angka, pokoknya intinya baca simbol, baca tanda. Ngomong-ngomong kalau misalnya ada tanda rambu lalu lintas tuh merah gitu, terus ada S, nggak usah dicari di Google ya. S terus kemudian disilang gini kawan-kawan, artinya adalah no? Stop. Iya, Ya. dilarang stop, dilarang berhenti kan, disilang gitu ya. Nah itu artinya kawan-kawan melek sama simbol itu. Jadi intinya kalau misalnya sesuatu itu kita melek sama simbol, itu sebenarnya sebuah literasi. Dan keuntungannya apa? Coba kalau misalnya bayangin ya, orang yang nggak melek gitu ya sama simbol tadi gitu, sudah ada lingkaran merah, ada S, kemudian disilang, terus orang itu terobos aja gitu, nggak stop, apa yang terjadi? Ya akan terjadi pelanggaran pasti ya. Bener, kacau semuanya. Makanya kawan-kawan membaca simbol itu penting. Simbol yang ada, simbol lalu lintas, terus tanda-tanda baca yang ada di buku, yang ada di kertas, yang ada di soal ujian, tanda-tanda hatinya dia gitu ya. Kayaknya dia ini kalau misalnya gua tembak sekarang ini bilang oke enggak gitu. Kalau enggak mungkin butuh waktu, butuh hadiah lagi gitu, butuh perhatian atau butuh orang lain yang bukan kamu gitu ya. Bercanda ya guys ya. Tapi intinya literasi itu penting karena itu melatih kita untuk melek sama simbol. Simbol apapun sebenarnya. Tapi yang kita bahas di sini kan secara spesifik ya simbol-simbol bacaan. Itu akan membuat kita terhindar dari banyak kekacauan sebenarnya gitu. Ada banyak keuntungan yang lain sih gitu Noah. Ya. Tapi kan kita sekarang orang-orang kan sekarang pasti ngomongnya seringnya dikit-dikit terjadi krisis literasi pada generasi muda di Indonesia, atau terjadi krisis literasi rakyat Indonesia minat bacanya dikit. Nah, menurut Mister apakah kata krisis ini juga apakah benar juga untuk menggambarkan situasi mungkin masyarakat di Indonesia sekarang ini atau sebaliknya? Sebenarnya sih kalau dibilang krisis tuh, yang krisis itu krisis daya beli buku itu yang berkurang. Tapi kalau baca yang Mr. Paksi lihat tuh minat baca tuh sebenarnya, atau minat baca atau literasi itu sebenarnya mulai dari awal gitu, di masa-masa sekitar tahun 70-80-an ya, 70-80-an begitu. Itu kalau misalnya di survei itu sebenarnya minat baca kita stabil. Maksudnya stabil memang tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea sama Amerika. Bahkan Amerika tidak setinggi Jepang ya menurut yang Mr. Paksi survei terakhir. Tapi kawan-kawan yang dimaksud ini krisis ini gini. Kadang-kadang ketika kita melihat apa yang sekarang ya namanya serbuan banyak dari dunia digital tuh, itu kadang-kadang kemudian membuat agak baca buku tuh kayaknya agak nggak relevan lagi gitu.
Jadi itu mungkin ya yang sama beberapa orang dicap sebagai krisis literasi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dunia pendidikan, gaung literasi tetap digemakan. Terus kalau Mr. Paksi baca Kompas, tokoh-tokoh salah satu tokoh yang banyak tokoh ya, dari 1 bulan tuh kalau bisa disurvei 1 bulan di konten, di analisis konten gitu, analisis isi, itu sebenarnya kalau dilihat sosok yang paling banyak dimunculkan Kompas itu selain penjaga lingkungan itu kawan-kawan pegiat literasi gitu. Jadi sebenarnya kita ada pada titik yang ya pemulihan bolehlah tapi bukan krisis begitu ya. Meskipun ada tantangan besar untuk mendongkrak nih bacaan-bacaan kita, mendongkrak waktu kita untuk lebih banyak digunakan di membaca simbol-simbol itu yang di buku gitu Noah. Ya, jadi menarik ya guys, bahwa sesungguhnya mungkin yang dikatakan krisis literasi ya orang sekarang tuh secara mainstream mengatakan ya Indonesia ini mungkin butuh banyak orang yang suka membaca ya kalau menurut Mr. Paksi tadi kan ya bahwa kita sudah stabil ya, kita tuh mungkin ya kita dapat lebih baik tapi ya untuk sekarang Ya bukan stabil tetapi memang minat anak-anak muda itu pada bacaan ya, bacaan yang kertas itu tidak sejeblok itu ya kalau dari Mr. Paksi yang lihat dari kawan-kawan sekolah maupun dari kawan-kawan kampus itu sebenarnya minat bacanya cuman daya beli yang terkadang memang jadi salah satu indikator memang ya namanya juga harga buku itu tantangan juga itu maksudnya. ya. Tapi berarti sekarang bisa lihat mungkin ada potensi ya dengan dunia digital ini berarti kan mungkin Ya, benar. kita bisa mendongkrak ini lewat e-book misalkan ya kan akhirnya kita tidak harus buku yang fisik lagi ya kan, bisa mungkin anak muda yang lebih suka digital Ya bisa menggunakan e-book. benar Ya. itu dia. Ya. Jadi kita bisa lanjut ya. Mhm. Jadi menurut Mister sendiri apakah yang membuat budaya literasi itu penting ya? Dan apakah literasi dalam konteks ini membaca saja itu hanya sekedar membaca buku untuk menambah wawasan saja ataukah memang ada aspek lain tuh yang dapat di highlight gitu dari membaca yang itu memang vital atau memang krusial ya dari kegiatan membaca literasi tadi. Oke. Dari yang pertama tadi yang sebelumnya apa Noah? Eh, Pertanyaan beruntun banget ya kayak buku yang bagus pertanyaan beruntun banget. Satu-satu yang awal tadi apa? jadi apakah yang membuat budaya literasi itu penting bagi Oke. kita? Tadi sudah Mr. Paksi bilang tadi kalau kita bisa baca simbol tuh itu artinya kalau kita baca simbol kita setidaknya nggak akan kacau gitu ya. Tapi ini dia, ini sebenarnya Mr. Paksi selalu ngobrol sama kawan-kawan angkatan demi angkatan gitu ya. Yang Mr. Paksi ajak bicara itu. Ini sedikit rahasia kawan-kawannya yang mungkin nggak banyak orang paham. Coba kalau kawan-kawan cek gitu ya di film-film gitu, di film-film buatan Barat atau film-film Amerika atau Eropa gitu ya, atau di film-film kalau Jepang sama Korea kawan-kawan Asia Mr. Paksi belum cek. Tapi di beberapa film itu mereka itu ketika ngomong kutipan itu ngomong kutipannya itu kutipan dari buku klasik mereka loh. Contoh gitu ya. Mr. Paksi suka dengan salah satu film Mr. Paksi nggak ingat tapi tentang seorang presiden gitu ketika dia dihadapkan pada krisis gitu. Kemudian dia ditanya, jawabannya dia itu ngutip karya klasik yang ternyata diajarkan sebagai bahan bacaan wajib waktu dia SMP atau SMA. Dan itu kan keren. Jadi sebenarnya yang membuat sebuah bangsa maju itu sebenarnya adalah ketika mereka bukan hanya baca tapi menggunakan kutipan-kutipan dari bacaan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu mewarnai keputusan mereka, mewarnai gaya hidup mereka itu kan keren. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan hanya bacanya tapi gimana bacaan itu kemudian jadi kutipan yang menghiasi hidup kita. Terus kemudian ketika berbincang dengan orang atau dalam keputusan kita itu kita gunakan gitu. Nah, ini makanya di salah satu program kita di SMP, di divisi SMP itu program literasi kita itu adalah Mr. Paksi minta kawan-kawan itu menemukan kutipan yang paling personal buat mereka dari buku yang mereka baca. Kenapa ini penting? Karena misalnya ketika kutipan itu mereka tulis terus kemudian personal bagi mereka itu akan menghiasi cara mereka berbicara. Contohnya nih kalau orang ngecat dan dia tahu banyak gradasi warna itu kan maka catnya nggak akan monoton, pasti akan kaya banget. Bener nggak Noah? Ya benar. Gradasi biru, ada biru yang 10% tambah ini 20%, 30% seperti kalau kita beli di toko cat gitu ya.
Tapi kalau misalnya dia punya banyak sekali kata-kata, dia akan kaya sekali mengekspresikan diri baik dalam tulisan, dalam kata-kata, dan dia akan jadi orang-orang yang menghiasi hidupnya maupun negeri ini dengan hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Nah, kreativitas itu salah satunya muncul ketika seseorang berliterasi atau melek sama huruf. Oh ya, ngomong Mr. Paksi ini baca buku, ada orang seperti Mr. Paksi guys. Mr. Paksi ini bukan orang yang baca buku karena kebutuhan gitu ya, untuk pengetahuan, bukan. Mr. Paksi itu baca buku seperti orang di sini yang suka kopi siapa ya? Suka kopi? Angkat tangan dong. Mr. Paksi itu baca buku karena Mr. Paksi itu seperti kata-kata itu kafeinnya Mr. Paksi. Mr. Paksi itu mau baca, kalau nggak baca itu pusing. Karena kata-kata itu kafeinnya Mr. Paksi. Jadi ada orang-orang kayak Mr. Paksi ini ternyata yang mereka itu sebelum ngomong gini harus baca dulu, baca apapun, entah baca Alkitab, entah baca fiksi yang sedang dibaca. Soalnya kalau nggak baca mampet, nggak keluar gitu. Jadi itu kafein kami. Ada orang-orang seperti itu loh. Dan kalau udah pada tingkatan seperti itu sama kayak kawan-kawan yang kalau nggak ngopi itu nggak enak. Gitu. Jadi ini salah satu kenapa kebutuhan baca atau melek huruf tuh atau melek simbol tuh sesuatu yang sebenarnya sangat mendasar Noah gitu. Jadi sebenarnya akhirnya budaya literasi ini membentuk mungkin masyarakat lebih intim ya, intim dengan hal-hal mungkin bacaan bisa jadi lebih puitis atau mungkin lebih keren tuh gak bahasanya itu, gua suka. Atau mungkin lebih ya akhirnya kita juga bisa melihat pengalaman ya dari mungkin para penulis-penulis gitu kan. Jadi ya sehingga kita bisa menggunakan kutipan-kutipan itu tadi itu ya. Nah, benar. Jadi mungkin bisa lanjut. Jadi kan Mister sudah bilang kan bahwa bacaan Mister sendiri personal membaca bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan saja ya. Tetapi mungkin apakah ada aspek lain gitu yang Mister merasa dari membaca itu penting selain mungkin merasa intim? Apakah mungkin ada sesuatu yang bisa direnungi atau mungkin sesuatu yang bisa menggambarkan sesuatu kalau dari Mister sendiri? Oke. Guys, punya sahabat? Pasti yang di situ yang nonton juga punya sahabat kan? Bayangin ngomong sama seorang sahabat, terus waktu kita ngomong, gua ada masalah nih. Terus dia langsung gini, lu sendiri yang salah. Gue dihakimi terusan ya. Saya dihakimi. Misalnya Mister ngobrol sama sahabat, kemudian kamu sendiri yang salah Paksi. Kan harusnya gini. Rasanya gimana tuh? Noah rasanya gimana Noah? Kalau punya sahabat ngobrol ternyata lagi asik-asiknya yang disalahin ternyata kita, gimana? Ya pasti kesel banget ya, jelas Kesel ya Mister. Ya. Tapi kalau sahabat yang selalu nyediain telinganya, nggak menghakimi, terus bahkan bisa ngasih sesuatu yang kalau kita tanya gitu, terus menurutmu gimana? Terus dia jawab, itu menurut Noah gimana tuh? Ya pasti akan ada suatu rasa yang memang personal tadi itu kayak ada sesuatu yang support ya kasanya. Benar. Asik sekali gitu kalau punya sahabat seperti itu. Ya. Nah guys, sebenarnya itu literasi itu bukan tentang baca buku sebenarnya. Literasi itu tentang gini loh. Kamu sama sahabat kamu nih yang udah kamu pilih gitu ya. Ini cocok nih kayaknya dari tampaan depannya, belakangnya nih cocok, lihat kemudian dibaca-baca dikit gitu ya. Dikenalin sebentar gitu sahabatnya gitu ya. 1-2 halaman terus kemudian di tengah, belakang. Kayaknya cocok nih buat jadi sahabat gitu. Terus kita mojok sama sahabat kita gitu. Terus kita benar-benar menikmati waktu, meluangkan waktu gitu. Sedikit, 2 dikit gitu sama dia. Dan dia nggak menghakimi. Bahkan dia bisa kasih kita banyak hal. Itu keren nggak tuh? Nah itu buku tuh sebenarnya kayak kita lagi nikmatin waktu sendirian sama dia. Makanya Mr. Paksi juga sama istrinya Mr. Paksi kami di rumah tuh kami giatkan pojok literasi kami itu belum besar tapi setidak-tidaknya untuk anak-anak kecil gitu ya, karena Mr. Paksi punya putra masih kelas 5 SD. Kita tuh mendengungkan itu. Jadi namanya tuh sudut sunyi gitu. Jadi namanya sudut sunyi. Sudut sunyi itu ambil aja buku yang kamu suka terus kemudian mojok, luangkan waktu sama dia. Dan itu sesuatu itu nanti efeknya itu akan jadi sesuatu yang memperkaya hidup, yang seperti orang sakit ngelihat orang sehat itu punya mahkota yang orang sehat itu mungkin gak hargai. Seperti itulah orang-orang yang gak baca buku itu akan melihat orang-orang yang baca buku itu ada yang beda gitu. Meskipun orang yang baca buku gak akan sadar itu gitu. Intinya gitu Noah. Asik gak sama sahabat kalau di mojok gitu
terus ngobrol sampai berjam-jam gitu. Seperti biasa kita lakukan ya. Gitu ya. Itu asik banget. Ya, jadi itu guys, mungkin bagi kalian yang feeling lonely gitu ya, mungkin kan juga bisa ya merasakan butuh seseorang ya, mungkin bisa kan mengambil buku gitu kan, mengambil buku punya seseorang tuh ya udah Itu dia. kita speak up aja gitu dengan buku ya. Itu dia. Mungkin dia. Itu sesuatu Itu yang dia. sangat-sangat intim banget ya, jelasnya sangat-sangat indah sendiri gitu ya. Iya, benar sekali Noah, benar. Ya, Keren jadi tuh. jadi kondisi berarti kan menurut Mister nih ya, selain sebagai sahabat teh, apakah nantinya kalau misalnya secara general bacaan yang berkualitas dalam buku tuh juga dapat mempengaruhi yang banyak, misalnya membangun budaya literasi yang baik, atau kayak mempengaruhi secara personal, ataukah semua bacaan tuh sebenarnya bisa aja gitu, ataukah emang harus bacaan yang kesannya sastra tinggi, atau bacaan yang, atau mungkin bacaan kayak novel yang biasa juga ya, mungkin ada something yang kayak membangun sesuatu juga gitu. Iya. Pertanyaan bagus tuh. Bacaan berkualitas gitu ya. Mr. Paksi suka sekali sama apa yang dibilang sama Najwa ya. Najwa Shihab. Ya. Najwa Shihab itu salah satu duta-duta baca kita itu Najwa Shihab ya. Terus kemudian dulu itu Tanto Iyaya, ingat Tanto Iyaya Ya. gitu ya. Najwa itu pernah bilang kalau hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta sama membaca gitu. Dan itu Mr. Paksi buktiin dari masa kecil Mr. Paksi itu bener banget gitu. Karena Mr. Paksi waktu ngobrol sama beberapa siswa juga, sama beberapa murid juga, ternyata mereka gitu. Dan ini bener. Kawan-kawan SMP sekarang sama beberapa tahun yang sebelumnya tuh, sama kawan-kawan SMA, karena Mr. Paksi pernah ngajar di SMA juga. Ada kawan-kawan yang dulu waktu diajak baca 5 menit gitu ya di kelas gitu, itu mereka itu baca cuman gini aja. Tapi nggak baca sebenarnya, cuman ya buka buku aja. Tapi ternyata waktu lama-lama gitu ya, setelah pinjam ke perpus dapat buku yang bagus nih, sama seperti hari ini nih, salah satu fenomena juga yang Mr. Paksi dapatin di murid Mr. Paksi. Mr. Paksi ngajar kemudian dia masih baca, dia baca bukunya Dewi Lestari gitu, yang dia ambil dari sini gitu ya. Terus dihentikan nggak mau. Itu sebagai seorang guru, ketika pelajaran dimulai ya tutup dulu, nanti dibuka lagi gitu ya. Tapi sebagai seorang pribadi nih, sebenarnya Mr. Paksi kepingin ngeluarin dia terus baca sampai puas gitu, biarin gitu. Saking senengnya Mr. Paksi kalau lihat orang baca gitu. Karena ada perkataan gini kan, when my book opens your mouth must shut. Itu kasar banget ya, tapi ketika buku saya ini sebenarnya, ketika buku saya terbuka mulut Anda harus tertutup gitu kan ya. Tapi itu adalah sesuatu yang keren, dan Mr. Paksi lihat dari banyak sekali murid yang dulu nggak terpikat sama buku, setelah ketemu buku yang dia cintai gitu, terus dia nggak bisa berhenti, terus naik Mr. Paksi, Mister gitu atau Kak gitu ya, kalau di luar sekolah gitu ada kawan-kawan pemuda remaja, Kak aku mau baca buku yang genrenya seperti ini apa? Nah baru Mister sarankan ke dia. Sebenarnya bacaan yang nggak bermutu adalah bacaan yang nggak dibaca sebenarnya. Tapi setidaknya kita tahu lah ya, kalau misalnya baca buku gitu ya, pertama temukan aja satu buku yang kita sukai. Kan kayak tadi itu milih sahabat yang cocok sama kita kan, nggak bisa dipaksa. Mr. Paksi suruh baca buku tentang mesin motor atau pesawat, itu yang suka Leon. Mr. Paksi pinjamkan dari sini, putranya Mr. Paksi. Tapi kalau Mr. Paksi, aduh, baca tentang mesin, pasti cuma daftar isinya, setelah itu ditutup gitu kan. Jadi temukan satu buku, karena cuma butuh satu buku aja. Jarak kita dengan budaya membaca, atau kalau ngeri banget sama kata budaya membaca, jarak kita sama ngeluangkan waktu sama sahabat kita yang gak akan menghakimi kita, yang akan beri kita banyak hal, itu jarak kita sama kesukaan membaca itu sebenarnya cuma sejarak satu buku. Temukan buku itu dan jatuh cintalah dengan membaca. Nggak akan nyesel kok, seumur hidup nggak akan nyesel gitu. Ya, sangat relatable ya kok bagi saya sendiri, yang emang personally emang juga cukup suka membaca ya. Ya memang karena kalau membaca juga emang sering kalau udah fokus tuh kayak mau di luar kiamat juga ya gak peduli gitu ya ngomongnya gitu ya. Itu yang keren tuh, itu yang keren dari baca atau ngobrol sama sahabat tuh, semua terjadi udah nggak peduli. Cuman kalau gempa kemarin kawan-kawan saran ya, tetap keluar ya, tetap sadar keluar dari rumah ya kan, bukunya ditinggal dulu untuk sementara gitu.
Jadi itu juga mungkin buat kalian yang mungkin ingin memulai lah kebiasaan membaca atau hobi membaca, mungkin ya seperti kata Mr. Paksi tadi ya, bahwa jarak kecintaan kita dengan membaca itu hanya sedikit, hanya sebatas satu buku gitu ya. Jadi nggak perlu menganggap kayak terlalu sampai kita harus membaca segunung-gunung buku ya. Iya bener no. Ya. Jadi lanjut lagi. Iya. Jadi dengan gini, apakah dengan membangun suatu budaya literasi sebagai suatu fenomena, jadi menurut Mister, apakah hal ini juga akan mempengaruhi pola pikir bagi para pembaca, bisa di generasi muda atau bagi rakyat, seperti dengan membaca mungkin dapat membentuk pola pikir yang misalnya lebih liberal misalnya, atau lebih konservatif, atau mungkin yang lebih liar gitu misalnya. Oke. Dari baca buku ya. Ya, dari baca buku. Sebenarnya kawan-kawan, yang Mr. Paksi percaya itu gini. Apa yang keluar dari seseorang, entah dari mulutnya dia atau dari perkataan ya, pokoknya produk-produk budaya yang keluar dari seseorang gitu ya. Bukan produk budaya, tapi produk yang keluar dari dia, produk pemikirannya dia, entah lewat kata-kata, entah lewat tulisan, entah lewat keputusan gitu. Mutusin pacar juga, mutusin pacar juga loh ya. Itu kan semua pertimbangan mutusin pacar atau mutusin udah jalan terus aja nggak apa-apa gitu, dipaksain dikit, kalau nggak cocok ya udah gitu kan. Atau misalnya mutusin mau sekolah setelah ini nih kuliah di mana gitu, jurusan apa gitu. Atau kemudian mutuskan enggak deh, waktu istirahat dulu, dikasih waktu 1 tahun, tapi 1 tahun enggak cuman bangun tidur makan, enggak, tapi memutuskan untuk cari bener-bener kesukaanku di mana, gabung sama organisasi-organisasi yang keren gitu ya. Anak muda sekarang kan punya banyak organisasi yang sesuai dengan minat dia, organisasi politik kayak organisasi bisnis, kayak organisasi bisnis digital, bisnis online, organisasi apapun yang keren itu kan banyak sekarang. Atau membuat sesuatu sendiri, jadi entah dia memutuskan apa gitu. Nah, entah keputusannya dia atau perkataannya dia itu sebenarnya dibangun dari satu, itu pasti pola pikir dia. Pastikan semua dari sini toh. Nah, ini dia kawan-kawan. Apa yang masuk ketika diproses itu, itulah yang kemudian akan keluar. Nah, kalau misalnya yang masuk ini hal-hal yang Mr. Paksi nggak bilang bacaan berkualitas ya, tapi gini, yang paling keren sebenarnya dari apa yang bisa dibawa oleh sebuah buku adalah waktu berefleksi. Dan kalau orang punya waktu untuk berefleksi dengan buku, jadi waktu baca buku dikit, misalnya baca Alkitab gitu ya. Alkitab kan asik sebenarnya ya. Tapi kita misalnya baca buku yang lain yang misalnya Alkitab pun waktu umum gitu ya. Misalnya baca novel gitu. Waktu kita baca novel ada satu kutipan, satu kalimat yang buat kita langsung saat itu ting gitu. Coba berhenti sebentar, terus renungkan kenapa kata-kata tokoh itu menancap di kita. Bisa jadi itu menemplak kita. Dan kalau kita adalah manusia yang suka merenung seperti itu, sebentar aja, 5 menit aja. Baca terus kita renungkan 5 menit aja. Oh, ternyata gini-gini, kita akan jadi makin kenal diri kita. Dan kita akan makin ngerti kebutuhan kita. Misalnya nih, gua paling sakit hati kalau disakiti di titik mana. Atau gue ini paling seneng kalau disenangin orang di titik mana. Kalau kita kenal diri kita, maka keputusan kita itu akan menjadi keputusan-keputusan yang akan memberkati kita secara pribadi. Keputusan-keputusan yang kita nggak akan sesali gitu, berapapun harganya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling bisa dibawain oleh buku atau sahabat kita yang nggak menghakimi ini adalah waktu untuk berefleksi. Makanya Mr. Paksi selalu percaya kalau kita beli buku itu, kita sebenarnya membelinya dengan 2 hal. Satu, duit kita atau duit papa mama gitu ya. Yang kedua, dengan waktu untuk membacanya. Banyak orang beli buku tapi nggak ada waktu untuk baca, nggak sempurna juga. Nah, contoh Mr. Paksi nih pengalaman. Mr. Paksi itu pernah dulu cuman gemar buku non-fiksi. Non-fiksi itu buku-buku yang ilmu pengetahuan gitu ya. Terus kemudian Mr. Paksi jatuh cinta sama fiksi gitu. Sampai kadang-kadang gini, ngapain sih baca novel? Ya orang yang gak baca cerita itu gak ngerti kenikmatan ketika kita masuk dalam sebuah cerita. Yang ceritanya bukan cerita kita gitu. Itu menarik. Nah itu Mr. Paksi jatuh cinta sama karya fiksi itu waktu baca bukunya Rabindranath Tagore. Itu Rumah dan Dunia, The House and the World. Itu karya terjemahan.
Mr. Paksi suka, dari situ kemudian Mr. Paksi, oh ternyata karya fiksi itu cerita keren juga ya. Terus Mr. Paksi baca karya fiksi, cuman kelemahannya Mr. Paksi waktu itu baca karya fiksi dari non Indonesia. Mr. Paksi nggak mau baca yang Indonesia. Mr. Paksi bertobat. Itu waktu baca, nah ini dia, ditemplak sama karyanya tetraloginya Pram, Anak Segala Bangsa itu. Pram suatu saat di situ itu tokohnya bilang gini, Minke salah satu tokohnya itu ditegur gini, kamu kenal dengan budaya Barat yang kamu puja-puja, Eropa punya, tapi kamu nggak kenal sama negerimu sendiri. Dari situ Mr. Paksi tertemplak, terus Mr. Paksi diem, terus Mr. Paksi mikir gitu. Sejak saat itu Pram kemudian menjadi salah satu karya rujukan Mr. Paksi. Terus kemudian yang kedua, Mr. Paksi nggak alergi sama karya sastra Indonesia atau karya Indonesia, karya fiksi Indonesia. Mr. Paksi suka baca karya fiksi Indonesia juga. Nah guys, kalau misalnya nih kita suka berefleksi gitu ya, atau menyediakan waktu untuk berefleksi, keputusan kita nggak akan sembarangan, keputusan kita nggak akan diarahkan oleh angka. Saudara-saudara, 90% dari rakyat negeri ini itu menyukai produk kami, dan kemudian kita langsung ikut sama dia. Enggak. Kalau kita orang yang suka atau menyediakan waktu untuk berefleksi sendirian gitu, kita ngerti nih. Ya kalau zaman sekarang bilangnya critical thinking ya kan, berpikir kritis. Kita udah gini, sebentar, 90% dari rakyat Indonesia itu survei kapan ya gitu ya. Terus yang dulu survei siapa gitu ya. Oke, jadi kita punya daya kritis, daya nalar. Mr. Paksi suka sekali dengan apa yang dikatakan sama kawan-kawan Eropa di masa Renaissance, sapere aude, beranilah berpikir sendiri, dan itu dimulai dari punya waktu berefleksi, punya waktu untuk baca. Terus kemudian dari yang kita baca, kita berani untuk merenung, kenapa aku tertemplak dengan kata-kata ini, dan kalau kita renungkan, itu bisa jadi berkat buat kita. Kita akan menjadi orang yang berani memutuskan sesuai dengan apa yang saya pertimbangkan benar. Kalau salah saya akan perbaiki kok. Tapi kalau benar saya akan perjuangkan berapapun harganya. Intinya kayak gitu. Itu waktu-waktu refleksi itu. Oh iya, Mr. Paksi boleh cerita sedikit lagi ya tentang pengalaman pribadi Mr. Paksi ya. Ada satu lagi keasikan guys. Kalau kita baca, Mr. Paksi dulu punya seorang saudara dari luar negeri. Jadi Mr. Paksi punya sepupu, menikah dengan orang Inggris. Kerjaannya adalah insinyur kapal. Waktu dia mau ke rumah Mr. Paksi, dia bilang gini, kita mau ini, bilang ke mamanya Mr. Paksi, kita mau ke rumah gitu. Mr. Paksi waktu itu down. Kenapa down? Karena Mr. Paksi minder. Waduh, ada orang bule nih datang ke rumah gitu kan. Rumah lagi acak-acakan, berantakan, dia sedang OTW gitu kan. Apa yang terjadi gitu kalau dia melihat kita dalam keadaan seperti ini gitu. Itu Mr. Paksi minder banget Noah. Tapi tahu nggak? Ketika Mr. Paksi baca buku dan Mr. Paksi kemudian diingatkan Tuhan lewat buku itu, ada satu kalimat ting gitu ya. Terus Mr. Paksi berefleksi. Mr. Paksi udah gini, kenapa ya kok aku minder sama bule gitu? Kenapa bulenya mau datang ke rumahku? Aku harus siap-siap kayak mau datang seorang raja agung gitu. Mr. Paksi terus berefleksi. Nah ini biasanya kebiasaannya orang yang suka yang baca pasti nulis juga kan, refleksinya ditulis. Mr. Paksi tulis itu. Mr. Paksi tulis, kenapa kok aku seminder ini sama orang bule? Terus Mr. Paksi tahu, ini bawaan mental jajahan. Itu membuat Mr. Paksi akhirnya berefleksi, iya ya, pemujaan kita mungkin sama hal-hal yang berbau barat itu tinggi. Mr. Paksi sadar waktu itu secara pribadi. Terus Mr. Paksi sejak saat itu, Mr. Paksi gini, enggak, gua mau berdiri sama tinggi sama dia, duduk sama rendah. Aku enggak akan rendahkan dia, tapi dia juga enggak boleh rendahkan aku. Dia ada di negeriku. Jadi Mr. Paksi apa adanya terima dia, dan kami ngobrol dengan enak. Terus Mr. Paksi gini, sejak saat itu, sejak keputusan itu, Mr. Paksi kalau berhadapan sama bule pun, itu Mr. Paksi enggak akan gini, aduh takut nih, ngapain takut, dia yang ada di sini kok, gitu ya. Kalau dia misalnya I can't speak Indonesian, Mr. Paksi langsung bilang, you must speak in bahasa. You are here, you're around people in bahasa. Ayo ngomong sama bahasa Indonesia. Oh iya, sedikit-sedikit tidak mengapa ya. Enggak apa-apa gitu. Anda hidup di sini kan gitu. Nah intinya salah satunya contohnya gitu. Jadi kalau kita benar-benar luangkan waktu untuk berefleksi gitu, kenal diri kita, dibantu buku misalnya gitu ya, sebagai cermin kita, percayalah guys, ini
kita akan punya hidup yang selangkah demi selangkah keputusan kita itu akan makin keren. Itu. Udah alami sendiri aja deh gitu ya. Nikmatin aja sendiri nanti. Ya, berarti ini pertanyaan terakhir ya, mungkin sudah bisa terjawab dengan perkataan Mister tadi ya, tentang membaca, tentang berefleksi, bahwa saran dari Mister untuk membangun budaya membaca yang baik pasti untuk berefleksi ya tentunya. Ya, temukan buku itu dulu deh. Iya. Temukan itu dulu deh. Nanti pasti itu akan secara alami pasti mikir juga. Kan kalau baca buku nggak mungkin nggak mikir toh. Benar-benar. Pasti ada mikir dikit dua dikit pasti ada lah. Pasti ada pengaruhnya gitu aja. Ya, untuk mungkin penutup, kita penasaran nih, mungkin Mister Paksi bisa memberikan mungkin bagi teman-teman di luar sana yang ingin memulai untuk membaca, mungkin dari Mister sendiri mungkin apakah ada buku-buku rekomendasi bacaan untuk mungkin dapat memulai, baik dari Mister pengalaman personal maupun mungkin yang Mister anggap bisa menarik cinta lah pada teman-teman di luar sana. Nah itu tadi judul bukunya adalah Buku Yang Kamu Sukai. Temukan sahabat yang paling kawan-kawan ini kayaknya cocok nih sama gua, ini aja gitu. Ya bacalah itu, mulai dari situ aja. Kalau nggak cocok jangan buang waktu, berhenti aja, taruh, cari sahabat lain. Ini buku ya, bukan sahabat yang manusia. Yang sahabat manusia jangan asal taruh ya, ngobrol dulu lah. Tapi sama buku kalau misalnya nggak cocok, daripada buang waktu, berhenti dulu, refleksi dulu. Kayaknya nggak cocok, jangan buang waktu, taruh aja dulu. Terus kemudian cari sahabat lain. Kalau udah ketemu, udahlah pasti pengalaman Mister Paksi dan kawan-kawan Mister Paksi yang di giat literasi dan juga di kawan-kawan murid nggak akan berhenti. Ya. Itu Noah. Ya, jadi kita sudah selesai Mister. Makasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan ya gitu guys, kita udah mencapai penghujungnya di podcast kali ini. Ya, see you in the next podcast. Bye. Sampai jumpa guys ya.